Mana ya kopiku kok lama? Iya yang udah nunggu dari tadi. Ini Mas Margi, kopi susu buatan Septi spesial teruntuk Mas Margi tercinta. Makasih loh Dek Septi. Sama-sama Mas Margi. Makin hari kok makin cantik Dek. Mas Margi tuh loh, kalau nggak gombal tuh bukan Mas Margi ya namanya. Dek, cintaku ki ber-BPOM Dek. Dijamin, wis aman, tidak akan ada wanita lain di hatiku. Aduh Mas Margi bisa aja. Waduh, tenaganya kok yang kuat banget loh. Ngomong-ngomong dari tadi kok Mas Margi tuh pegang HP mulu sih? Chattingan sama siapa? Ayo, coba. Delengen Dek, tidak akan ada wanita lain di handphoneku. Kontakku tidak seperti asrama putri. Ini loh Dek, Mas Margi lagi lihat-lihat mau belanja di online shop. Belanja apa toh Mas? Iki loh Dek, Mas Margi arep tuku petret. Arep tuku sendok lan sekabehane pokoknya. Yalah, beli sisir aja, belinya online. Mbok titip Septi aja, besok kalau Septi ke warung tuh ya, belanja ke pasar, tak beliin sisir sama sendok sama apa lagi itu. Dek, deleng Dek, Ini sisir bukan sembarang sisir. Sisirnya ada senternya. Sebelah sisi kiwene ada potongan kumisnya. Sisi ngisor maning, ana sendoknya. Lengkap Dek. Kok aneh banget ya Mas? Lah tapi kan di pasar tuh ya ada sisir, ada sendok, ada senter. Ya ndak usah beli online aja, udahlah titip Septi aja ya. Enggak. Pokoknya Mas mau beli di online shop yang pastinya ini komplit barangnya. Tapi Dek, ngomong-ngomong ya Dek nih. Apa, tapi Mas? kok mahal di ongkos kirimnya ya? Kok iya ya Mas ya? Lah ini tuh rugi namanya Mas. Enggak Masa ongkos apa-apa. kirimnya lebih mahal? Enggak apa-apa, yang penting komplit. Besok Mas Margi beli petret Mejiku Hibiniu biar komplit. Dek Septi tak kasih satu wis. Yang ada kerokan kumisnya. Tapi kan Septi ndak punya kumis Mas Margi. Ya kenanggo ngerok alis ya. Kamu tahu enggak? Apa? Kalau di desa kita itu ada RT baru. RT baru? Si Pasti siapa? kamu nggak tahu toh? Enggak. Siapa sih? Kamu tuh kudet banget sih Mas, makanya sekali-kali tuh ya mbok ikut kumpulan pemuda desa itu loh. Lah ngapa? Emang siapa sih Pak Si- RT-nya? Siapa ya namanya ya? Pak Rendra. Pak Rendra, tahu enggak? Pak Rendra. Walah Pak Rendra. Iya. Pak Rendra masih saudarane aku. Saudara dari mana Mas? Tadi Pak Rendra itu putune, kok putune ya? Pokoknya sih sedulure Pak Margono. Lah Pak Margono kue bojone adik ipane mbahku. Dawal lah pokoknya. Ngeleh. Ya, yang penting kue saudarane Mas Margi lah ya. Iya, tenang bae. Oh, ngerti orang Mas? Apa? Ternyata tuh ya Mas Rendra itu banyak disukai di kampung kita sama warga-warga desa. Ya termasuk Septi juga gitu. Rasa orangnya tuh geragas, baik Dek. banget. Bener-bener baik. Kakanda Mas. sudah di sini loh. Tapi denger-denger Pak Rendra itu orangnya supel, Betul Mas. rajin. Betul Mas. Denger-denger ini ya orangnya juga seneng upload ke YouTube. Oh iya. Aku pernah lihat itu Mas video-videonya yang ada di YouTube itu. Iya sih, tapi dulu sekarang udah nggak lagi. Nggak tahu lah itu gimana. Ya udah, diminum Mas. Siap Kopi deh susunya. kopinya. Ker itu loh. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu.
jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pastiku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku Hai masyarakat Kebumen, namaku Pita. Aku bangga menjadi masyarakat Kebumen yang cinta akan alam, budaya, dan semua keaslian dari Kebumen itu sendiri. Ngomong-ngomong soal keaslian, Pita benci banget nih sama hal-hal yang berbau ilegal, seperti rokok yang tidak resmi dan diperjualbelikan di warung-warung kecil. Nah, kali ini Pita mau ngasih tahu nih, gimana sih ciri-ciri rokok yang ilegal itu? Rokok tanpa pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas. Rokok dengan pita cukai berbeda. Untuk rokok ilegal ini ada undang-undangnya loh, yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, yang isinya mengatur tentang pelarangan dan sanksi-sanksi terhadap penjual dan pengedar rokok ilegal. Sanksi penjaranya sampai dengan 5 tahun dan dendanya juga besar loh. So, jangan main-main dengan rokok ilegal ya. Jika menemukan rokok ilegal, masyarakat dihimbau untuk melaporkannya ke kantor Bea Cukai Cilacap.
rokok ilegal. Waspada penyebaran rokok ilegal di sekitar Anda. Cermati bentuk dan ciri-ciri rokok ilegal. Bagi siapa saja yang menjual atau mengedarkan rokok ilegal akan terkena sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Jika Anda menjumpai atau menemukan rokok ilegal, segera hubungi Kantor Bea Cukai Cilacap. Mari bersama gempur rokok ilegal. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak RT. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dapat jebul. Silakan duduk Pak RT. Nggih. Ya ngeleh. Enggak apa-apa jaluk jagung dewek. Sebagai RT kan harus inisiatif. Inisiatif. Sebelum dipersilakan duduk, duduk duluan. Oh iya, monggo Pak Rebutan RT. kursi di mana-mana kan wajar ya. Iya, Pak. Ya kayak yang di sana. Iyalah, usah rasa dibahas. Ngomong-ngomong ya, ini Bu Pak RT-nya ditawarin minum. Oh ya nanti. Kayak gitu loh Pak RT. Pak RT itu baru pertama kali ke warungnya Septi. Apa ya? Iya gitu dong Pak RT. Jangan ke tempatnya Siska mulu. Siska siapa sih? Siska Mli. Ya ngeleh. Kenal sama Siska juga ya? Enggak Pak RT. Kirain sering nongkrong di Sis Kamling juga. Enggak Pak. Jangan-jangan kamu suka nongkrong di warungnya Sis Kamling ya? Enggak Mas Margi. Septi itu cuma di sini aja kok sama Mas Margi. Sebentar. Nggih. Ini mau ketutup masker kayaknya Margi ya? Iya bener lah sama maning. Mbak Septi. Iya Pak Ini RT. Mas Margi itu Iya. masih saudara sama saya. Oh iya tadi. Ya, saudara jauh lah. Mas Margi itu anaknya, cucunya yang kedua dari suami Mbah Kakung yang nikah lagi. Terus ini anaknya yang nomor 4 apa yang nomor 3 dari saudara istri saya. Anaknya, cucunya, bapaknya, saudaranya. Iya Pak RT. Angel kan? Iya, Angel kan? Angel. Gini. Mas Margi ini bapaknya yang punya rumah makan. Oh, Rumah makan terkenal yang ada tulisannya 3M. oh, 3M apa ya Pak RT ya? Murah, meriah, margi. Nah ini, Oh iya. nama margi itu dari kata margi. Oh, alah margi toh. Iya. Tapi ngomong-ngomong Dek, Mbok Pak RT Oh ditawani. iya. Pak RT mau pesan apa? Mau pesan kopi susu, atau Dek, Mbok menunya dilengkapi Dek. menu apa Mas Margi? Me and you Dek. Maaf ya Pak RT, jadi Pak RT mau pesan apa? Tadi kopi ya komplit ya. Kopi susu, ada es jeruk. Oh, Jadi mau pesan apa? anu aja. Saya minta air putih anget aja lah. Oh, Iya, air putih hangat. air putih anget dikasih warna-warna dikit lah. Oh iya, Agak jadi coklat-coklat apa agak hitam-hitam juga nggak apa-apa. air putih hangat yang dikasih coklat-coklat. Iya. Itu Terus kalau ditolak gini manis. es teh. Nah itu maksudnya. Siap Pak RT, sebentar ya. Nggih, Monggo nggih. ditunggu dulu. Tengarani sitrun. Apa jebul kowe? Mas Margi, Dalam Pak. gimana kabarnya keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kalau ya. Pak RT gimana keluarga di rumah? Ya kalau keluarga di rumah alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Iya, kalau iya. gitu. Ya Mas gitu. Margi itu udah udah punya omongan? Ngapunten Pak. Oh. Saya belum rapi. Oh, belum ya? Nggih. Ya. Pak, lah kae calone pacarku Pak. Oh, alah. On proses. On the way Pak. Oh, on the way. On the way. Oh, on the way. Dek,
Ini kalau anak milenial kayak gini, pokoknya diniati lah ya. Nggih, Pak. Diniati berhubungan itu kayak apa ya? Ya mencari berkahnya lah intinya ya. Heeh. Jangan putus nyambung. Lah kenapa Pak emang? Anak milenial itu kalau putus nyambung itu biasanya lo gue en gitu. Aduh angele. Monggo Pak RT. Jeng matur suwun. Nah, kalau Pak RT dulu kan anak pesantren dulu ya. Kalau putus beda. Lah gimana kalau dulu Pak RT? Putus kan ngomongnya ya, ana antum sadaqallahul azim. Bisa baik Pak RT, Pak Iya, RT, Pak Pak RT. RT ya. Monggo Pak RT diminum Monggo, ST-nya. silakan. Nggih, matur suwun. Nggih. Oh, Pak yang sebelah situ Pak. Oh, Pak kopiku Pak. ketuker ya. Aduh. Ngapunten. RT Pak lho. barengan aja. Monggo Nggih, Pak. Monggo Pak. Tapi Pak ngomong-ngomong, ini Pak RT dari mana Pak? Jadi gini. Ya, ngapurannya ya bukan niatnya mau sombong. Habis bayar pajak pulang dari kantor pos, Iya. dapat kiriman paket dari luar negeri. Luar negeri, peloposan temen Pak RT kok mau luar negeri kiriman saka ke luar negeri. Ya, kan saya tadi udah bilang, Heeh. bukan niatnya mau sombong, tapi dapat paketnya dari luar negeri. Dari luar negeri. Luar negeri. Bukan maksud sombong Pak Bukan RT. maksud sombong. Iya. Bukan maksud sombong, tapi ngomongnya seru banget ngomong luar negeri. Tapi Pak, Nggih. Deneka niku jikut paketnya di kantor pos. Loh, ya di kantor pos lah, masa di pos kamling? Ya iya sih karuan Pak. Iya juga ya. Itu gimana Bapak sampai tiba-tiba sampai di kantor pos buat bayar pajak? Jadi ya gini ya, ini saya juga bukannya mau sombong ya. Saya mewakili warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat pajak. Ya, kita harus membayar pajak karena pajak itu nantinya yang merasakan juga kita semua. Oh, Nggih napa nggih? Nggih. Udah kayak Ustadz ya. iya wis bener, wis pantes isuk dari nyalon Ustaz bae aku wis rampung dari RT. Jamaah. Jamaah. Lucu ya Pak. Monggo Iya. diminum lagi. Oh iya, Pak RT yang sebelah kiri. Oh iya. Saya sering lupa. Soalnya hobi. Monggo Pak RT. Hobi kok Dari lupa. luar negeri. Iya. Tapi kopi ini batire, kopi ini sedulure dibrakot. Emang ya. Tadi Pak RT bilang toh dari kantor pos ngambil kiriman sekaligus bayar pajak. Kok bayar pajaknya di kantor pos ya Mas Margi ya? Ada yang ngabari atau gimana itu Pak RT? Kok Septi baru tahu ya? Mbak Septi nggak canggih kayak Mas Margi. Harusnya Mas Margi juga lebih canggih. Wong ada HP kok. Sekarang kalau ada paket dari luar negeri datang, tung 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 gitu, kita langsung dapat notifikasi. Oh. Nah, itu diresinya juga ada, langsung dikirimkan berupa SMS. Nanti kita tinggal baca, selamat, paket Anda sudah sampai di kantor pos ini. Ya, kita tinggal ngambil di kantor pos. Jadi dapat info suruh bayar pajak di Betul. kantor pos. Wow, Septi baru tahu Pak RT. Safety tank, safety tank. Septi yang paling cantik di hatinya Mas Margi Pak RT. Iya, iya. Iya Pak RT. Santai loh. Tapi bener ya Dek, omongannya Pak RT ya. Mm-mm. Oke, nang kene juga ana keterangan, aku nembe jadi penasaran. Iya, iya, iya. Ki jebul bayar bayar pajak iki Iya. bisa kanggo membangun fasilitas publik, puskesmas, lan liane Dek. Oh. Ya, seperti iya, iya, iya. Tapi kok ada pajaknya ya Mas ya? Loh, Padahal itu kan dikirimkan paket toh sampai kantor pos. Kenapa ndak? Ya udah kirim paket aja. Kenapa harus ada bayar pajaknya itu loh Pak RT? ya, itu kan kita main logikanya gini ya. Itu kan paket dari luar negeri. Maaf sekali lagi bukannya mau sombong nih ya. Dari luar negeri datang ke Indonesia. Indonesia. Pengirimannya paket kan ada pajaknya. Oh iya iya iya. Iya 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 iya. iya. Aku linone itu sih belanja di Iya Pak. itu nggak ada pajak-pajak. Septi baru tahu Pak RT. Iya 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 iya. Monggo diminum lagi nggih, Pak RT. diminum lagi, Pak monggo, RT, monggo. stop. Yang sebelah kiri. Oh iya. Lupa Pak lagi, RT lupa tuh. lagi.
kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, aku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, aku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilku masih mencintaimu. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oh, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Nang, dadi bocah sing resikan nggih, rajin nyapu-nyapu, rikat-rikat, nyirami, lingkungannya bersih, masyarakatnya sehat. Ngapa yuk? Ngapa? Biasa.
Olahraganya. Pancen siki lagi musim corona, pemerintah pancen menyarankan kon olahraga aktivitas fisik. Bener. Resik-resik omah. Iya. Rajin wisuh tangan karo sabun. Gimana yuk? Kudu sering dedek. Dedek? Iya. Astaga, Nang. Iya. Ke, Nang. Bapak ditiliki lah dedek skip mau. Yuk, bosong. Tiliki sana. Pak. Apa Yung? Mas Margi, Mas Margi ini jadi kesehariannya sekarang kesibukannya apa Mas? Nganggur, Pak. Lagi cari-cari kerja, nggak dapet-dapet efek pandemi. Oh, sabar. Sudah sabar, Pak. Sabar. Apa Pak RT ada info lowongan kerjaan? Lowongan kerjaan? Ada. Serius? Apa aja, Pak? Sing penting halal. Nggih modal nikah kali ini, Pak. Yang penting halal ya. Halal. Rowokele tahu? Paham. Nah, di Rowokele itu lagi ada lowongan kerja jadi babysitter. Serius? Serius. Apa bayi Pak gelem Pak Iya. ngangkat? Cuman bilang bayi, Bayi no apa Pak? bayi buaya. Angel Nggak apa-apa Mas Margi, kan buat modal nikah. Iya toh Pak RT? Betul. Dek, Mas Margi urung gajian, wis entuk gelar anyar. Almarhum. Ora apa-apa loh, yang penting kan gelarnya ada. Lah, Betul angel Pak RT. Pak. Gak mau bayi buaya Pak. Pun cukup sabar kula Pak nganggur. Sabar. Ngeluh rasane kados niki. Monggo diminum dulu. Monggo Pak RT, sebelah kiri. Oh, iya. ST-nya. Lupa kok terus-terusan. Hobi. Angel. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Monggo, Monggo selamat pagi. Pak, silakan. silakan Monggo. duduk. Ya, makasih. Wah, ada tamu berseragam. Aduh, enak sekali ya. Ini kebetulan saya lewat sini lagi ngobrol, saya mau ikutan gitu loh. Silakan Pak. Iya, iya. Maaf Pak, kalau boleh tahu, Bapak ini warga mana ya Pak? Kok tumben ngopi di sini gitu? Iya. Kebetulan saya lagi tugas, Pak. Oh. Terus mampir sini, tak lihat ada yang cantik-cantik. Rasa gajen. Kalau ada yang bening-bening Bapak paham ya. Bapak kerja di Kopinya, Pak. akuarium apa Pak? Kopinya, bukan orangnya, kopinya. Oh iya monggo Pak, mau Iya, pesan apa? Mau kopi, teh, es teh atau es jeruk? Oh, ini aja Mbak. Ya. Mau tak kasih pantun boleh? Boleh, boleh, Pak. boleh ya. Aduh, Pergi ke pasar antik, membeli topi. cakep. Mbak yang cantik, kalau boleh saya minta kopi. Siap Pak. Monggo Pak, ditunggu Ye. dulu. Oke. Langsung ngurus yang seragaman. Iya Pak, kabarnya Pak. Alhamdulillah. Pak RT? Loh, kok Bapak tahu kalau saya RT? Loh Pak, kita dulu satu SMA Pak. Wih, satu SMA. Iya. Sebentar. Kalau dari potongannya saya agak inget-inget. Dulu yang sering, ya sudahlah. Nunggu ya Pak ya? Ini baru begini loh Pak. Saya nggak enak ngomongnya Pak. Iya, nggak apa-apa Soalnya lah, dulu Pak. kan kita ya zaman-zamannya nakal kan Bapak sering anak SMA mana lu? Iya. Anak SMA mana lu? Tapi kan orang bisa berubah Pak. Oh iya. Nakal, tapi sekarang udah jadi orang baik-baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih baik nakalnya dihabiskan di masa muda. Iya. Di masa tua nanti isi ulang lagi kenakalannya. Loh. Jangan sabar. Teh. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Ngomong-ngomong, ini saya kalau boleh tahu dari Iya, Mas. seragamnya gitu ya. Ini bukan seragam orang desa sini. Ini kalau boleh tahu dengan Pak siapa? Dari mana Pak? Saya Indra Pak. Mas, maaf namanya? Panggil saya Margi. 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 Iya. Oh yes, Margi. Menyanyi itu beda. Bapaknya dari mana Pak? Nama saya Indra Pak, Mas Margi, Pak RT, nama saya Indra. Saya kebetulan dari Kementerian Keuangan. Instansinya namanya Bea dan Cukai. Bapak ngerti Bea Cukai? Bea cukai? Masa bea cukai nggak tahu? Apa sih Pak RT? Pak, jelaskan Pak. Tak pikir ngerti Pak RT. Angel ya. Pak RT ini pengetahuannya luas, cuman malu-malu aja. Malu-maluin Pak. J. Tahu Jadi dari mana Pak? ya Tahu dari mana Pak? dari Sumedang Pak.
Wong kakean gojek. Jadi bea cukai itu Pak, itu satu instansi yang tugasnya memungut penerimaan bea masuk. Tapi ada satu lagi Pak. Makasih Mbak. Monggo Pak. Yes. Aduh, Septi grogi. Ada tamu seragaman Mas Margi. Monggo Pak. Mbak mau duduk di mana? Saya di sana aja Oh, Pak. nggih, silakan Mbak. Monggo Pak. Tadi sampai di mana ya? Tadi sampai bea dan cukai Pak. Oh, bea dan cukai. Jadi bea cukai itu satu instansi yang selain memungut bea masuk Pak, juga mencegah barang-barang yang dilarang itu masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kalau nanti Mas Margi, Pak RT lihat di TV itu, ada orang masuk terus kemudian bawa narkoba ditangkap. Nah itu salah satunya yang nahan tuh orang bea cukai. Kira-kira gitu loh. Gitu. Ya. Lah tadi ini kan Pak RT juga dari kantor pos, bayar pajak. Kenapa di kantor pos Pak RT? Loh, Bapak ini nggak tahu. Mas. Mas, Iya. aku urung rabi. Kapan mau jadi bapak-bapak? Boleh tanyain. Iya. Jadi gini Pak, tadi pagi kan saya ke kantor pos, bayar pajak, ya maaf nih, bukannya sombong, saya kan dapat kiriman paket dari luar negeri gitu Pak. Wih, luar biasa. Iya. Temennya banyak di luar negeri ya? Banyak Pak. Banyak. Ada TKI, TKW, pokoknya yang TK gitu lah Pak. Iya. Terus gimana Pak? Nah, kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat pajak nih Pak ya. Betul, harus. Itu kita bayar pajak sesuai dengan ya peruntukannya. Gitu Pak. Itu yang benar Pak. Nah, itu maksud saya kan karena pajak itu kan kita bayar pajak, kita juga semua yang merasakan. Tapi Pak RT keberatan nggak bayar tadi mahal gitu? Ya Nggak? maaf Pak, bukannya sombong. Nanti. Apa nih? Ya kalau ada pajak berikutnya. Nyilih baik. Sing wingi biorong balik. Wis ting ya? Sing pas kumpul keluarga zaman. Udah dibayar Pak ya? Iya udah dibayar. Kalau nggak keberatan tuh Pak. Matur suwun. Tapi kalau ada kiriman lain nanti kiriman lagi kalau bisa bebas gitu Pak ya. Ya. Itu salah Pak. Loh, Salah satu. satunya ya. Harapan saya begitu maksudnya. Tapi Pak Indra, ini Iya. kalau saya boleh tanya, saya kan orang awam, Iya. warga di sini juga kalau saya tanya bingung. Sebetulnya ini saya bingung ngebedain antara pajak, bea dan cukai. Itu sebetulnya bedanya apa? Terus ini uang hasil pajak dialokasikan kemana? Apakah berhenti di pajak atau yang lainnya? Dan kenapa kiriman Pak RT yang dari luar negeri ini bisa sampai kena pajak? Waduh, maaf Pak. Bukan jangan sini takon kayak kuwi takon nyong. Gak apa-apa Pak RT, gak apa-apa. Namanya juga Pak Margi ini haus Maksud akan saya, pengetahuan. Bapak aja yang jelasin lah. Siap. Nah, ini kadang Jadi gini Mas Margi, pajak itu sebenarnya pemungutan dalam arti luas Pak. Jadi salah satunya adalah bea masuk dan cukai. Jadi bea masuk cukai itu termasuk di dalam pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung. Ada namanya pajak langsung. Pajak langsung itu kalau misalnya Mas Margi kerja nih, dipotong PPH. Nah itu pajak langsung. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Oh, itu Betul. pajak langsung. persis toh yang saya sampaikan. Pak RT urung Persis, ya? cerita. Ya itu udah disampaikan Pak Indra Gunawan. Ya, Udah Pak. disampaikan ternyata. Belum Pak. Oh, belum Tukang kok. buruh. Waduh Pak RT. Pak, itu sebentar Pak. Kalau pajak langsung itu kan contohnya PPH yang langsung dipotong ketika kita gajian. Iya. Kalau ada juga pajak tidak langsung. Iya. Itu pajak tidak langsung yang tadi itu ya Pak? Iya. Bea cukai itu. Jadi bea masuk, cukai itu termasuk pajak tidak langsung. Oh. Ada juga jenis pajak dibagi dua lagi, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pajak daerah. Iya. Kalau pajak pusat itu pemungutannya diambil alih oleh pusat, PPN, nah itu pajak pusat. Oh. Tapi ada juga pajak daerah. Nah, Bapak bayar punya kendaraan toh, Heeh. motor, mobil, Heeh. bayar namanya pajak kendaraan. Heeh. Nah itu pajak daerah. Oh. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau PPN yang jadi masih dibagi dua lagi ya. Lah kalau tadi Pak RT ini kan bayar pajaknya katanya dapat SMS dari bea cukai apa dari kantor pos Pak RT ya. Itu disuruh bayar di kantor pos. Ya, Kenapa betul. bayarnya di kantor pos Pak? Dan itu termasuk pajak apa ya? Oh, itu barang kiriman itu termasuk bayar bea masuknya, Pak. Jadi mungkin Pak RT tadi
dikasih detail pembayarannya ada bea masuk Pak di situ. Aha. Tapi juga ada PPN, pajak pertambahan nilai, sama PPH pasal 22 gitu. Karena ada penyerahan barang di situ Pak. Bea masuk itu termasuk yang tugasnya ada di kami. Bea masuk dan pajak. Gitu. Ya kayak Oke. gue. Ya. Monggo Pak, silahkan diminum dulu. Oh iya, keburu dingin nanti ya. Jadi kayak gitu ya Pak Karti. Monggo Pak, silahkan Pak. Iya, Monggo, siap. monggo. Jadi kayak gitu ya Pak. Gini Pak, saya Saya sekalian. izin nih buka sebentar Monggo, ya. silahkan Pak. Monggo. Lagi musimnya kayak gini. Musim pandemi Pak. Saya juga mau tanya sebenarnya Pak. Selain apa itu pajak itu kan untuk masyarakat, nah itu lebih dijabarkan detailnya bagaimana sih Pak? Soalnya saya kan kalau kumpul-kumpul sama warga, Karang Taruna gitu mau menjelaskan, saya juga agak awam gitu loh Pak. Tujuan pemungutan pajak sih sebenarnya banyak Pak. Fungsinya tuh banyak. Pertama, budgeter, ngumpulin penerimaan. Sehingga nanti negara kita ini punya penerimaan pajak untuk apa? Untuk dikelola sama pemerintah. Kalau terus yang kedua itu sifatnya mengatur Pak. Mengatur. Jadi pajak itu juga sifatnya bisa mengatur supaya mungkin nanti menahan inflasi. Caranya gimana? Kasih pajak. Kira-kira gitu Pak. Seperti itu. Nah di satu sisi lagi fungsi pajak ada lagi untuk pembiayaan Pak. Pembiayaan Kalau apa Bapak itu? lihat nih Pak RT lihat, Pak RT rumahnya depannya udah aspal tuh. Oh. Jalan udah bagus. Belum. Tapi di depan rumah saya sudah aspal Pak. Sudah Wis aspal. mulus-mulus. Sudah mulus. Cari belok Infrastruktur lewat. sudah bagus. Itu dari pajak juga Pak Itu Indra? juga dari pajak Pak. Gitu Pak. Jadi fungsi pajak ini banyak. Oke. Jadi buat pembiayaan, terus kemudian membayar alat perangkat-perangkat pemerintahan, dan kemudian secara ini juga sebagai regulasi instrumen fiskal. Kira-kira Instrumen begitu. fiskal. Instrumen Apa Pak RT? Musik. Iya Pak ya. Instrumen Fiskal fiskal. apa? Fiskal gini Pak ya. Nah, jadi Berarti jreng dapat. Ya Pak, aku kerja gitu aja ya. Jeng. Iya, ininya gini. Benar Pak? Enggak Pak, itu ngamen itu namanya, ngamen. Teman SMA dulu sering bercanda ya Pak ya. Iya Pak, kita sering bercanda Pak. Itu berarti instrumen fiskal. Itu bisa dijelasin nggak Pak? Jadi- Maksudnya bahasa lebih umum nih. Oh lebih umum, jadi gini Pak, kalau misalnya kita itu kan kalau tidak ditahan dengan pajak kadang-kadang kita jadi pingin condong untuk beli-beli barang gitu loh Pak. Konsumtif. Sehingga caranya untuk mengendalikan kayak Mas Margi ini konsumtif nih kan gitu kan, gimana caranya? Dikenakan pajak. Kira-kira begitu Pak. Gitu. Jadi ini benar-benar luar biasa ya ini. Dan kalau tadi dari apa yang sudah Pak Indra sampaikan gitu ya, berarti ini pembangunan-pembangunan yang ada di daerah sampai ke pelosok kayak pembangunan puskesmas, jalan, rumah sakit dan juga infrastruktur yang dimiliki pemerintah ini asalnya dari pajak ya Pak ya. Berarti ini dari rakyat untuk rakyat ya Pak ya. Betul. Jadi tadi kalau misalnya tadi Pak RT bayar biaya masuk buat kiriman, ya kita terima kasih. Karena ternyata Pak RT sudah mensukseskan pembangunan Indonesia. Sudah turut mensukseskan. Maaf ya Pak, saya bukannya sombong ya Pak. Iya. Depan rumah saya mau diaspal itu nggak boleh Pak. Loh, kok bisa? Kolam Pak. Kolam iwang. Oke, lah Pak ini kebetulan kan bapak saya ngerokok. Nah itu kan suka ada tulisan cukai-cukai apa pita apa sih Pita Pak? cukai Pak ya, yang tertempel di rokoknya. Iya. Lah kalau bapak saya kan itu kebetulan rokoknya alhamdulillah yang ada pita cukai. Nah, lah. Tapi nggak sombong juga kan? Enggak sombong. Ya, Saya mah sombong. orangnya kalau kata anak milenial mah humble Pak. Humble, betul. Ini kok Pak di saya Pak rokoknya nggak ada labelnya. Apa itu aman? Nggak boleh itu Pak. Oh nggak boleh? Tidak boleh menjual rokok tanpa pita cukai. Nah, cukai itu apa sih sebenarnya? Cukai itu sebenarnya satu instrumen juga, satu aturan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada barang-barang yang sifatnya apa sih? Sifatnya itu cenderung memberi apa istilahnya? Cenderung merugikan lah istilahnya seperti itu. Eksternalitas. Artinya mungkin kalau ngerokok merusak kesehatan. Nah, itu kemudian kebijakan dari pemerintah dikasih cukai untuk mengatur. Ya kayak gini. Kenapa? Ya ini gara-gara
rokok nggak pakai cukai, apa? Nggak pakai pita cukai. Nggak pakai pita cukai. Tapi berarti itu nggak boleh dijual ya Pak kalau sampai ada yang jual ya? Nggak boleh Pak. Oh, berarti Septi nggak boleh jualan rokok yang tanpa pita cukai itu ya Pak? Jangan dong, Mbak Septi kan udah cantik-cantik masa melanggar hukum. Ya udah nanti Septi simpen aja ya Pak ya. Laporkan ke kami ya, Mbak Oh Septi iya ya. iya Pak. Iya. Baik. Masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu.
Ini adalah lanting produksi asli Kebumen. Oke. Alhamdulillah, walaupun ini lanting masih terbungkus besar, seperti halnya jiwa beliau, tetap memiliki semangat yang luar biasa besar. Matur nuwun ya Kang. Oke. Orang salaman tetap seduluran. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Kebumen, kota patriot. Kita tidak bisa menyerah dari pandemi COVID-19. Percayalah, sebagai salah seorang pecintas, saya pribadi, Ari Sugianto, Bupati Kebumen, bila kita semangat dan selalu positif, kita akan lebih bisa pulih dari COVID-19. Kuncinya adalah bergerak bersama, saling menjaga sesama. Insya Allah, Corona dapat kita atasi secara bersama-sama. Yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihan, tetapi dia yang datang dan tidak pernah menyerah dengan segala kekurangan yang ada. Pak RT, ini kan tetangga kita juga ada yang punya usaha cerutu ceritane. Cerutu ada. Oh, iya, iya. Itu kalau mau pengurusan, pengajuan biar dapat pita cukai, itu prosesnya gimana? Ketemu sama siapa? Waktunya berapa lama dan persyaratannya apa aja nih Pak Indra? Duh, pertanyaan panjang ya. Panjang. Ya. Sepertinya pengen jadi pengusaha cerutu kayaknya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Jadi gini Mas Margi. Persyaratannya ajukan saja permohonan kemana? Ke kantor Bea Cukai terdekat. Dalam hal ini mungkin kalau Kebumen ke Bea Cukai Cilacap. Alamatnya di jalan apa Pak? Alamatnya di dekat Pelabuhan Seleku. Oke. Nanti kalau enggak Mas Margi lihat aja di website. Websitenya di? Bea Cukai Cilacap @beacukai.go.id. Oke, siap. Itu nanti langsung ya. Ajukan saja, yang penting persyaratannya mudah. Sudah punya NPWP, Mas Margi sudah punya NIB. NIB ngurusnya di mana? Di Pemda nanti. Oh, Soalnya ini sering nanya, apa harus nembusi lewat RT RW dulu? Itu bisa online ya Pak, jebule ya Pak ya? Bisa online, nanti ngajuin aja ke kami gitu loh. Bisa online. Bisa online ya sih, sekarang semuanya serba online, apalagi lagi pandemi kayak gini. Dan ini juga pastinya sangat ngebantu. Terima kasih loh Pak atas informasinya. Nah, ini saya juga punya tanya Pak, ini kan ceritanya saya beli di online shop. Kata Pak Indra saya kan konsumtif, pancen bener konsumtif Pak. Ini kan ongkos kirimnya lebih mahal dari sisir yang saya beli. Memang ongkos kirimnya itu ada pajaknya juga atau gimana Pak kalau untuk beli di online shop? Online shopnya Mas Margi dari luar negeri ya atau dari domestik? Ada, kalau yang ini sih kemarin ada yang titipan dari luar negeri. Kalau yang domestik beberapa bulan yang lalu tapi saya udah lupa Pak. Jadi kalau domestik Mas Margi itu tidak ada Bea Cukai intercept di sana, tidak ada gitu karena masuk domestik sudah nggak ada Bea Cukai hanya untuk trade perdagangan internasional antar negara. Jadi kalau belinya online dari luar negeri, iya. Jadi nanti biaya masuknya dihitung dari mana, Mas Margi? Dihitungnya dari harga barang, ditambah lagi harga pengiriman, ya, ditambah lagi asuransi. Nah, setelah ini ditambahkan, baru dihitung biaya masuknya. Kira-kira gitu. Matur nuwun banget ini loh Pak Indra loh, memberikan informasi yang luar biasa. Mantep sih ya kalau begitu. Aduh. Sebenarnya mau tak jelaskan seperti itu. Tapi Pak Indra Gunawan sudah jelasin semua sih. Gak apa-apa Pak RT, kan kita satu alumni. Nah, niku Pak. Jadi kita satu pemikiran Pak. Tapi beda nasib maksudnya Pak ya. Baru ngomong gitu udah ini. Bentar, aku mau check out dulu ya. Monggo Pak RT diminum kopinya. Oke. Biar sama-sama kita minum, monggo. Ini ya. Lupa lagi. Hobi. Kabeh diombe. Kita ngombe dulu ya. Monggo. Aduh. Duh Jan, iki Pak RT, kancaku malah beke ngabari laptopnya mati. Ya arep tukokna LCD nang online shop. Ketone LCD-ne mati. Oh iya, hati-hati Mas Margi. Kenapa Pak? Itu kadang-kadang kalau Mas Margi beli online shop itu nanti kadang-kadang ada namanya
penipuan Pak. Penipuan? Hati-hati ya, waspada ya. Nanti kadang-kadang ada kami atas nama Bea Cukai barang Anda sudah di kami dan harus membayar transfer ke rekening pribadi. Nah itu hati-hati, jangan. Itu cara mengetahuinya bagaimana Pak? Yang jelas gini, tidak ada pernah itu nanti seseorang itu minta pungutan biaya masuk ditransfer ke rekening pribadi, nggak pernah. Oh gitu. Nah kalau ada kayak begitu tuh penipuan Mbak. Oh itu Penipuan. hati-hati loh Mas Margi loh. Suka belanja online. Tapi tadi bener kan alamatnya, alamat nomor rekening yang ditransfer? Alamatnya bener. Berarti untuk yang ditransfer kayak misal Pak RT, ini tadi pagi ke kantor pos, itu berarti yang ditransferi itu adalah alamat instansi ya Pak, nomor rekening instansi. Jadi kalau Pak RT tadi pagi kan langsung ke kantor pos, bayar, nanti kantor pos itu langsung memasukkan ke rekening kas negara. Di billing. Berarti barangnya dalam maning tekan gonmu. Nah gonku kan jelas-jelas itu kan. Rembugannya sama kantor pos. Resmi. Kantor pos itu pasti sudah ngeling sama. Nah, Jan, Mas Iboy ngomong, laptopnya mati kok ya ora mudeng-mudeng ya. Maksudnya ki kotak tuku kena. Iya. Aduh, ora mudengan pancen. Berarti ordermu di samping tadi apa aja? Aku order apa sih? Aku jadi ceritane bapakku ki kayak Pak RT. Untuk kiriman luar negeri gini Mas. Ora, maksudnya udah kayak gitu. Jadi dapat paketan dari masih saudaranya kita. Jadi TKW ceritanya di luar negeri. Lah ini tadi ceritanya temen saya Pak RT itu mau cari LCD laptop gara-gara laptopnya mati. Lah sing apik ceritanya ki dikirim saka luar negeri gitu. Makanya ini rada-rada bingung. Nah kalau tadi yang dibahas itu kiriman paket yang katanya ongkirnya mahal itu apa? Pesan apa? Itu cuma beli sisir Pak RT. Beli sisir mahal? Itu sisir sama kumis-kumisnya apa? Sama, anak saya juga beli kecil-kecil pakai online. Sekarang semua pakai online Pak RT. Canggih ya Pak ya. Kalau Mas Margi ini kan masih milenial, belinya masih pakai online. Oke. Bentar ya, aku tak pamer ke Dedek Septi. Iya. Nih Dek, lihat. Apa? Hati-hati loh Mas Margi, belanja online mulu, nanti ketipu loh. Aman lah, udah dikasih tahu sama Pak Indra aman. Iya deh. Maaf ya Pak Indra Gunawan ya. Pak RT, siap. Kita sebenarnya kan udah lama nggak ketemu nih. Sebenarnya saya pengen jenengan pindah ke rumah. Oh gitu. Soalnya saya ada urusan. Tapi ya itu nggak jadi saya ambilkan ke rumah karena saya ada urusan. Kebetulan ini udah mau makan siang loh sebenarnya. Gak ada rencana traktir saya. Ya begitu, saya bisa cancel acara yang Pak RT acara apa sih Pak? Ya biasalah. Apa sih Pak? Ya maaf bukannya sombong nih ya. Yang namanya RT itu kan tugasnya banyak. Ya salah satunya ya itulah. Apa? Ya itu. Apa? Ya kesana kemari. Angele. Biar kelihatan kerja. Saya minum dulu ya Pak. Siap. Saya soalnya ada acara. Oh gitu? Iya. Takut mubazir. Perlu saya antar Pak RT? Boleh lah. Kalau enggak saya nanti ngojek. Nanti dipesenin dari situ aja. Oh no. Mendung tanpa hutan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok, yen wis waya omah-omahan, kowe maca koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Mlaku bebarengan, bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati.
saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan aku kiri kowe kanan wis beda dalan